Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menyiapkan jam ibadah kita untuk Tuhan. Mari kita beribadah Tuhan, saudara semuanya yang diberkati Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan yang terbaik. Kita berikan terbaik bagi Tuhan. Haleluya, kita akan pujian masuk ke hadirat. Masuk ke hadirat
kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang beribadah pada malam hari ini, Tuhan sudah urapi kami. Kami sudah mau bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami, apa yang kami pujikan, kami panjatkan kepada Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah berdoa, kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kakak-kakak pujian, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Karena Yesus itu dahsyat. Amin. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kekuatan dalam hidup kami, dalam hidup kita semua. Haleluya. Kita berdoa kepada Roh Allah yang penuh kasih kepada kita, yang selalu memberikan jawaban, yang selalu memberikan kelegaan di saat hidup kita sesak, di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ada, Roh Allah ada dekat dengan kita. Haleluya. Kita akan puji
terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan dan menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Roh Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Karena itu kami merasakan ada kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami merasakan hidup kami penuh dengan kesesakan, tetapi kami percaya Tuhan selalu memberikan kelegaan. Tuhan selalu memberikan kami suatu hal yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian kami ini Tuhan Kau sempurnakan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan, menyiapkan hati kami untuk disirami oleh benih firman Tuhan, ditanami, ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman itu boleh datang tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang kami butuhkan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan berfirmanlah kepada kami pada malam hari ini. Kami siap dan Tuhan tolong ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami pada saat malam hari ini. Dan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman dengan penuh sukacita. Karena Tuhan berbicara kepada kami langsung melalui hamba-Mu. Berapi dengan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang diperkatakannya itu adalah firman dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Kami sudah berdoa, kami peralaskan doa kami ini, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya?
Selamat berjumpa kembali dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah diberkati lewat pujian dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kita baca ayat-ayat berikutnya secara bertahap. Sekali lagi Wahyu pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16 saya akan baca buat kita semua. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya beri judul firman Tuhan pada saat ini, bangkit dari kesuaman. Bangkit dari kesuaman. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, kita sama-sama melihat ada 3 hal yang Yesus sampaikan. Ya, yang Yesus sampaikan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Kalau kita melihat judulnya, kepada jemaat yang ada di Laodikia. Sebelumnya jemaat di Philadelphia, jemaat yang ada di Sardis dan seterusnya. Kita sudah baca tadi bersama-sama mengenai kondisi jemaat yang ada di Laodikia. Nah, kita melihat bersama-sama Yesus memperhatikan. Yang pertama, Yesus tahu, Yesus melihat, Yesus memberi penilaian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa bicara soal kekristenan, bicara soal iman kita, bicara soal pengiringan kita kepada Tuhan, itu bukan hal yang biasa yang kita anggap tidaklah penting. Tetapi ini merupakan hal yang penting yang harus kita perhatikan bersama-sama. Bahwa kalau Allah sendiri menilai bagaimana hasil pekerjaan kita, bagaimana kerohanian kita, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi dari sini kita harus melihat bahwa harus mengatur sedemikian rupa. Sebab apa? Allah menilai. Tentu kalau kita bekerja di satu perusahaan, pimpinan kita akan menilai bagaimana kinerja kita, bagaimana hasil kerja kita, bagaimana kita cukup bertanggung jawab ataupun seperti apa. Saudara, semua ada penilaiannya. Dan bagi mereka yang memiliki kerja yang baik, itu pasti pertama akan mendapatkan promosi. Ketika dia mendapatkan penilaian yang baik, dia akan mendapatkan jabatan dan tempat yang terbaik. Dan ada banyak promosi, ada banyak bonus-bonus yang akan dia terima. Sebab apa? Hasil kerjanya baik. Nah, demikian pun dengan kehidupan kita. Dalam kekristenan, dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam perjalanan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yesus menilai. Yesus melihat apa yang kita kerjakan. Nah, kita melihat di sini bersama-sama bahwa Allah menilai. Yesus menilai bagaimana kondisi kerohanian jemaat yang ada di Laodikia. Nah, di dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Allah melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi bahwa Yesus melihat, Yesus menilai. Jadi ketika kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan, jadi kita harus mengatur dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Yesus lakukan, Yesus nilai buat jemaat yang ada di Laodikia, yaitu apa? Tuhan Yesus mencela keberadaan jemaat yang ada di Laodikia. Di dalam ayat selanjutnya, di situ ayat 15 bagian selanjutnya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah mencela jemaat yang ada di Laodikia. Ya,
bicara soal kehidupan kekristenan. Kalau kita lihat jemaat yang ada di Laodikia ini, kehidupan kekristenan mereka di sana dikatakan suam-suam kuku, mengalami kesuaman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa sih arti suam-suam kuku? Apa sih arti kesuaman? Apa sih arti tidak panas ataupun tidak dingin? Nah, inilah yang sedang kita bahas bersama-sama pada saat ini. Arti dari suam-suam kuku itu berasal dari bahasa aslinya, dari kata kliano, ya, dari akar kata klio atau klieros yang bermakna, saudara, bukan hanya tidak dingin dan tidak panas, tetapi maknanya itu mengarah kepada tidak bersemangat. Tidak bersemangat. Atau juga arti selanjutnya, setengah hati. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat bersama-sama, kehidupan yang panas, kekristenan yang rohaninya panas, yang berapi-api itu seperti apa? Mereka yang bersemangat di dalam Tuhan. Roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, sedangkan kondisi jemaat yang ada di Laodikia ini, suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, setengah-setengah saja, sedang-sedang saja. Nah, dalam level kekristenan ataupun rohani yang seperti ini, saudara, jangankan kita mengharap ada pujian dari Tuhan. Tidak mungkin. Di sini yang datang kepada jemaat di Laodikia bukanlah pujian, tetapi celaan. Allah mencela. Bahkan kalau kita melihat lebih lanjut lagi, Allah bukan hanya mencela, tetapi ini merupakan peringatan keras. Peringatan keras bahkan akan diikuti oleh sanksi. Ada konsekuensi. Ada beberapa hal yang akan kita terima ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana posisi kerohanian kita hari-hari ini? Jujur, dan kita tidak perlu melihat bagaimana keadaan orang lain. Kita boleh berkata, rata-rata semua gereja mengalami pengalaman yang seperti ini. Bagaimana tidak mengalami kesuaman? Saudara, orang hanya beribadah dari rumah. Orang beribadah secara online dan lain sebagainya. Mengurangi saudara-saudara, mengurangi jadwal di mana kita harus beribadah, kita bersaat teduh dengan Tuhan. Saudara, bahkan secara tidak langsung saudara, porsi pelayanan kita pun berkurang. Sehingga dengan adanya hal itu, saudara otomatis akan mengalami yang namanya kemerosotan. Secara rohani kita mengalami stagnasi kerohanian. Bahkan bukan hanya stagnan atau berjalan di tempat, ada di tempat begitu saja. Tetapi kalau kita melihat bisa hal ini terjadi. Bukan hanya berjalan kerohanian kita berjalan di tempat, tetapi bisa mengalami degradasi iman. Berbahaya sekali. Oleh sebab itu saya beri judul firman Tuhan pada saat ini, bangkit dari kesuaman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini bukan hanya buat Bapak Ibu sekalian, tetapi buat saya, buat kita semua. Mari di hari-hari ini kita mau bangkit dari kesuaman. Sebab apa? Allah mencela hal ini. Di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 di sana dikatakan, ayat 16 saya baca. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Waduh, ini merupakan peringatan keras. Saudara, kenapa? Bagaimana tidak? Sebab apa? Aku akan memuntahkan engkau. Saudara, ini berbicara mengenai bahwa Allah menolak. Seolah-olah Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Allah menolak, saudara. Allah tidak menginginkan hal itu. Saudara-saudara, Allah istilahnya boleh dikatakan Allah tidak menerima. Sebab apa? Sebab hal itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab apa? Kalau kita melihat bagaimana kerohanian jemaat yang ada di Laodikia. Mereka suam-suam kuku. Dan
Mereka tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat. Saudara, arti dari suam-suam kuku di sini bukan berarti tidak beribadah, tidak melayani. Tetapi di sini dikatakan mereka beribadah, mereka melayani, mereka bersekutu dengan Tuhan. Tetapi fokus dan prioritas mereka mulai teralihkan. Tidak lagi fokus kepada Tuhan, mulai gagal fokus. Saudara, hari-hari ini ada banyak kesulitan. Sehingga apa? Orang mulai berpikir, saya harus kerja, saya harus cari uang, saya harus menghidupi keluarga saya, dan lain sebagainya. Tidak salah, tidaklah salah kita hidup, menafkahi saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi kadangkala kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mulai mengurangi dan mulai mengurangi porsi kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan. Dan disinilah akan terjadi, di mana dikatakan suam-suam kuku. Kesuaman itu akan terjadi, saudara, ketika pandemi ini dimulai dan bahkan sudah 1 tahun lebih kita mengadakan ibadah secara online. Mungkin kita mulai berpikir, aduh kok seperti ini, apakah ini akan terjadi begini terus, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita melihat hari-hari ini, biarlah kita menyadari bahwa kita harus bangkit. Mulailah berpikir bagaimana dengan kerohanian saya, bagaimana dengan ibadah saya, bagaimana dengan pelayanan saya. Saudara, mengapa kesuaman ini terjadi buat jemaat yang ada di Laodikia? Kita akan melihat bersama-sama bagaimana kondisi jemaat yang ada di Laodikia. Ayat yang ke-17 saya akan tunjukkan buat kita semua. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kalau kita melihat latar belakang jemaat yang ada di Laodikia, saudara, kenapa jemaat ini merasa bahwa kami kuat, kami mampu, seolah-olah berkata tanpa Tuhan pun kami bisa. Sebab apa? Kota ini adalah kota perdagangan yang sangat maju. Saudara, kota ini juga untuk bidang kedokteran juga sangat maju. Saudara-saudara, ada sekolah-sekolah yang untuk kedokteran. Kalau kita melihat juga mengenai perbankan, di situ juga sangat maju. Sebab perekonomiannya sangat maju. Nah, dari situ kita melihat bahwa hasil produksi juga di Laodikia ini terkenal dengan pembuatan wol dari bulu domba. Jadi secara ekonomi ini sangat baik, ada prospek, ada potensi untuk maju, untuk berkembang. Tetapi kalau kita melihat hari-hari ini, saudara, apa gunanya kekayaan, apa gunanya semua potensi kekayaan alam kalau situasi kondisi seperti sekarang? Banyak orang mengeluh, bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat, memang jemaat yang ada di Laodikia ini merasa bahwa mereka mampu, mereka kuat. Tetapi apalah gunanya semuanya itu? Dan Tuhan berkata, kamu memang kaya, secara jasmani kamu memang kaya. Tetapi Tuhan melihat bahwa mereka sebenarnya sangat miskin, malang, dan di situ dikatakan telanjang, bahkan buta. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang mengerikan, ya, hal yang mengenaskan kalau Tuhan menilai kita seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bangkit dari kesuaman? Jangan biarkan kerohanian kita mengalami kesuaman itu dalam waktu yang lama. Jangan biarkan.
Kalau misalnya mungkin boleh dikatakan sejak pandemi kita ibadahnya jadi jarang, kita berdoanya jadi jarang, kita baca firman Tuhannya jadi jarang, kita pelayanan dan lain sebagainya. Padahal itulah yang mengcover kita. Sehingga kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan ibadah kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita bangkit dari kesuaman? Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-17, di situ dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan memperkayakan diriku. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya. Tuhan mau supaya jemaat ini bukan hanya kaya secara jasmani, tetapi Tuhan mau supaya mereka kaya secara rohani. Saudara, mereka keluar dari kesuaman dan mereka memiliki roh yang menyala-nyala untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mencari jiwa, memenangkan jiwa, untuk bersaksi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dari kesuaman. Yesus katakan, kamu harus membeli daripadaku. Saudara, yaitu apa? Emas yang telah dimurnikan di dalam api. Orang berlomba-lomba mengumpulkan emas. Investasi emas tidak salah. Tidaklah salah. Sebab emas nilainya itu akan naik-naik terus. Saudara-saudara, dan Tuhan mau untuk kerohanian kita. Saudara, Tuhan mau. Beli daripadaku. Beli daripadaku itu artinya apa? Ada harga yang harus kita bayar. Saudara, untuk apa? Kita mengerjakan iman kita. Emas yang telah dimurnikan di dalam api. Bicara soal iman yang murni, iman yang benar, iman yang teguh, iman yang tidak goyah. Hari-hari ini ada banyak yang menyebabkan iman kita menjadi goyah. Iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi tidak murni lagi. Karena apa? Karena pandemi ini. Banyak orang mengalami kelemahan. Kita mengalami persoalan, masalah. Dan kita berkata, akankah seperti ini terus? Tetapi Tuhan mau supaya kita mempertahankan iman kita. Saudara, bagaimana dengan kondisi kerohanian kita hari-hari ini? Ada lagu yang mengatakan, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh. Apalah gunanya kita memiliki harta? Apalah gunanya saudara kita memiliki semua fasilitas? Tetapi kemudian saat iman kita roboh. Soalnya saat iman kita ini goyah. Semua akan seolah-olah habis begitu saja. Nah, oleh sebab itu ini yang harus kita pertahankan. Pertahankan iman kita. Iman yang teguh. Percaya kepada Tuhan. Ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan kepada dapur api. Saudara-saudara, sampai mereka berkata, kalau Tuhan menghendaki kami, Tuhan menolong kami, maka kami pun sanggup diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan. Kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung ini. Saudara, kita melihat iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang sama Tuhan kehendaki pun kita miliki hari-hari ini. Dan kita berkata, Tuhan, tambahkan iman kami. Ini harta yang harus kita pelihara hari-hari ini. Ketika orang mengalami kelemahan, saudara, apa yang harus kita pertahankan? Iman. Iman ini yang harus kita pertahankan. Supaya apa? Iman kita tidak goyah. Iman kita tidak gugur. Iman kita tidak menjadi lemah. Tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena firman Allah dan Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita. Yang kedua, di situ dikatakan ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih supaya engkau memakainya dan jangan kelihatan ketelanjanganmu. Saudara, jadi Tuhan mau juga kita pakai pakaian, bukan pakaian yang lama. Pakaian bicara soal hidup kita, cara hidup kita. Jangan pakai pakaian yang lama, cara hidup kita yang lama. Tetapi pakaian yang baru, yang sudah dibasuh dengan darah Yesus. Yang sudah disucikan, dimurnikan. Dan kemudian di situ dikatakan kita didapati berkenan dan kudus. Kalau kita masih tidak memakai pakaian kekudusan, Tuhan bilang
akan kelihatan ketelanjanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau, Tuhan nilai semuanya. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, semua yang kita buat, Tuhan menilai. Dan Tuhan bilang, pakai pakaian putih itu. Saudara, pakaian kekudusan. Dan biarlah pada saat hari ini kita mau berkata, Tuhan, sucikan, biarlah kami selalu berkenan di hadapan Engkau. Cari terus perkenanan Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang indah yang luar biasa. Yang ketiga, beli daripadaku minyak untuk melumas mata. Minyak bicara soal apa? Saudara-saudara, minyak bicara soal Roh Kudus. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Peran Roh Kudus bukan hanya berlaku buat rasul-rasul, bukan hanya berlaku buat jemaat yang ada di cara hidup jemaat yang pertama. Roh Kudus berkarya dengan dahsyat, dengan luar biasa, sehingga terjadi mujizat. Hari ini pun Tuhan bilang, Tuhan akan berkarya lebih dahsyat. Ada hujan awal dan hujan akhir, di mana Roh Kudus akan dicurahkan lebih lagi pada hari-hari ini. Nah, apakah kita dapat menikmatinya? Kita dapat menikmatinya dan akan menikmati karya Allah Roh Kudus. Kalau kerohanian kita tidak suam. Oleh sebab itu bangkit dari kesuaman. Sama-sama kita mau bangkit dari kesuaman. Supaya hujan Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Lebih lagi ada karya-karya Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Mujizat. Bahkan Roh Kudus bukan hanya menolong kita, saudara, tetapi Roh Kudus yang akan menginsiapkan dunia akan dosa. Roh Kudus yang akan bawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, itu yang harus kita lakukan untuk bangkit dari kesuaman. Beli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Terus kedua, pakai pakaian yang putih. Bicara soal kekudusan supaya tidak kelihatan ketelanjangan kita. Yang ketiga, minyak untuk melumas mata. Mungkin mata kita hari-hari ini sedang tertutup dengan masalah, dengan persoalan. Minta Roh Kudus untuk mencelikan mata rohani kita, untuk kita melihat ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang besar yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita mau melihat karya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sekarang bagian yang terakhir. Kalau kita bangkit dari kesuaman, Tuhan berjanji. Di dalam ayat yang berikutnya, saya baca di dalam ayat yang ke 20, saya baca, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, dan sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau bangkit dari kesuaman, ini janji Tuhan pun berlaku di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-20, ini bicara soal apa? Janji. Tuhan bilang ketika dia mengetok malam hari ini, saat ini, pagi hari ini, ya saudara-saudara, hari ini, saat ini, dia sedang mengetok pintu hati kita. Bagaimana kehidupan kita? Kita masih suam-suam, kita masih serius bersemangat dengan Tuhan, ataupun kita sudah mulai mundur. Tidak lagi mementingkan bagaimana rohani saya. Tidak lagi mementingkan lagi bagaimana rohani saya maju atau tidak. Atau semakin melempem, kalau ibarat kerupuk, semakin melempem, semakin merosot. Tetapi Tuhan mau supaya kita bangkit, saudara-saudara, dan janji Tuhan bagi mereka yang mau bangkit dari kesuaman. Tuhan bilang, waktu aku mengetok pintu dan ketika kita membukakan hidup kita, hati kita, untuk dia masuk di dalam hidup kita dan kita melakukan ketiga hal tadi, maka Yesus bilang, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Ini bicara soal apa, saudara? Ini bicara soal hubungan yang dekat. Saudara-saudara, ketika kita membuka hati kita dan kita menyambut dia, saudara, ini berbicara mengenai keintiman, hubungan yang akrab, yang karib dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan ketika aku tinggal di dalam kamu dan aku di dalam kamu, saudara, Yesus berkata, mintalah apa saja. Ini janji Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, firman-Nya menyatu dengan kita, kita tinggal di dalam Dia. Roh Kudus-Nya tinggal dan berkuasa atas hidup kita.
maka kita akan melihat dia begitu dekat dengan kita. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Saudara, yang dekat dengan dia, dan ada hal-hal yang indah yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu mari keputusan kita bangkitlah dari kesuaman. Dan dia akan tinggal. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan makan dan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, ini bicara soal apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita di setiap musim hidup kita. Masalah apa yang kita hadapi? Tantangan apa yang kita hadapi? Saudara, buka pintu hati kita buat Tuhan. Dia akan masuk, dia tinggal. Dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Minta apa saja yang kita perlukan. Sampaikan isi hati kita lewat doa. Lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan bagi mereka yang mau bangkit dari kesuaman. Dalam ayat yang ke-21 di sana dikatakan bahwa barang siapa menang, dia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini janji. Kalau tadi untuk janji Tuhan untuk kehidupan kita masa kini. Tapi ayat yang ke-21 ini janji Tuhan berlaku untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu, jangan hanya fokus kepada hal-hal yang akan kita nikmati selama ada di bumi ini. Saudara, mulai kita memikirkan bagaimana dengan masa depan saya. Masa depan bukan hanya, bagaimana saya punya mobil, bagaimana saya punya rumah yang banyak, bagaimana saya punya harta, bagaimana anak-anak dan saudara mulai menyisikan warisan kepada anak-anak dan cucu. Bukan hanya soal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai kita memikirkan bagaimana kehidupan nanti kelak. Saudara-saudara, ini bicara soal kekekalan. Orang percaya, di sini dikatakan janji Tuhan. Barang siapa menang, dia akan duduk bersama-sama di atas tahta. Ini janji mengenai apa? Orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan dia nanti. Saudara, ini bicara soal apa? Ini janji Tuhan. Kita akan mendapatkan kemuliaan. Ada kehormatan yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Barang siapa menang akan duduk di atas tahtanya. Kita akan dimuliakan, dihormati di dalam kerajaannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan ketiga hal tadi. Saudara, emas, iman yang murni. Yang kedua, pakaian, bicara soal kekudusan. Yang ketiga, minyak, bicara soal Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, maka kita akan menikmati hal ini. Ada kemuliaan, ada kehormatan. Saudara, bahkan Tuhan bilang, Tuhan memberi mahkota buat mereka yang setia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Kita akan sama-sama memperhatikan bagaimana diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah bangkit dari kesuaman, atau kita hanya berada di situ, di level seperti itu. Saudara, mulai memikirkan untuk kita lebih maju lagi di dalam Tuhan. Lebih sungguh-sungguh beribadah. Lebih sungguh-sungguh beribadah. Lebih dalam lagi kita membaca firman Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Lebih lagi kita melayani Tuhan. Mulai memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan jiwa-jiwa. Saudara, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri sudah selamat. Mulai pikir, bagaimana dengan keluarga saya yang lain? Bagaimana dengan orang yang ada di sekitar saya? Apakah mereka apa mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan? Itu tanggung jawab kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas ini ada di pundak kita. Jangan berdiam diri. Mari bangkit dari kesuaman. Kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Maka janji Tuhan, dia akan bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Dia selalu bersekutu dengan kita. Puji Tuhan, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami Tuhan untuk memeriksa diri kami. Bagaimana kondisi kami hari-hari ini. Mungkin ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang membuat kami menjadi lemah. Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga tidak mau membiarkan kerohanian kami mengalami stagnasi. Kami juga tidak mau supaya kami tidak mengalami kemajuan secara rohani.
Bahkan Tuhan Yesus kami mengalami kemunduran. Tetapi kami mau Tuhan, kami mau bangkit dari kesuaman. Kami mau supaya rohani kami semakin bertambah-tambah. Tuhan Yesus kami semakin maju di dalam Tuhan. Roh kami menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Tolong kami biar kami terus mempertahankan iman kami di masa-masa yang sukar ini. Tuhan tolong kami agar kami tetap didapati hidup benar, hidup kudus di hadapan Engkau. Basuh kami dengan darah Yesus, benarkan kami dengan firman-Mu. Tuhan tolong biarlah Roh Kudus itu selalu tinggal dan berkuasa di dalam hidup kami. Roh Kudus taruh roh yang peka kepada kami untuk dapat membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang tidak. Supaya janji Allah, janji kehidupan saat ini, Engkau bersama-sama dengan kami, bersekutu dengan kami, bahkan tidak meninggalkan kami. Bahkan Tuhan Yesus kami juga akan menerima kemuliaan dan kehormatan, bahkan janji untuk hidup kekal menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, tolong kami jemaat-Mu, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, agar kami terus didapati berkenan di hadapan Engkau. Kami bangkit dari kesuaman dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang layak, yang tidak bercacat, yang pantas Tuhan untuk menerima kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkati jemaat-Mu, domba-domba-Mu. Kami percaya setiap telinga yang sudah mendengar, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati domba-domba-Mu, kesehatan mereka, usaha mereka, Engkau berkati, Engkau buat menjadi berhasil. Terus kembang luaskan pekerjaan Tuhan dimanapun, di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Tuhan sudah menolong dari awal sampai selesai. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan menolong kami semua. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.